Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, bergerak maju membangun alam semesta, bekerja penuh kasih dan bakti, melayani bukan dilayani, abdi nusa dan bangsa. Universitas Kristen Indonesia, universitas kita, pelambang ilmu dan budaya bangsa, turut membina pendidikan kita, dan kami mahasiswa-mahasiswinya bersama mengejar ilmu dan cita-cita, mengabdi membina nusa negeri kita yang jaya. Pengertian melayani bukan dilayani menurut Statuta UKI tahun 2020 dan Renstra UKI tahun 2020-2029. Saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, moto Universitas Kristen Indonesia menurut Statuta UKI tahun 2020 pasal 60 ayat 5 adalah melayani bukan dilayani, yang dikutip langsung dari sabda Kristus di dalam Markus 10 ayat 45. Asal-usul moto UKI masih ditelusuri. Kemungkinan moto ini dicetuskan oleh rektor pertama UKI, yaitu Profesor Dr. Mr. Todung Sultan Mulia Arahap, yang merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1946, menggantikan Ki Hajar Dewantoro. Namun ada juga yang mengatakan bahwa moto UKI ini dirumuskan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan UKI, Jenderal TNI Purnawirawan Tahi Bonar Simatupang, yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia Kasab tahun 1950 hingga 1953, menggantikan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang wafat pada tanggal 29 Januari tahun 1950. Moto UKI dapat dilihat dalam logo resmi yang digunakan oleh Yayasan UKI, UKI, dan Rumah Sakit UKI. Berdasarkan Statuta UKI tahun 2020 pasal 56 ayat 3, maka moto UKI tertulis dengan jelas dalam gambar berbentuk pita dengan kedua ujung pita yang terlipat ke arah dalam dan terbelah, serta berada tepat di bawah lingkaran 360 derajat. Adapun isi lengkap dari Markus 10 ayat 45 adalah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka alasan utama UKI untuk melayani bukan dilayani adalah karena anak manusia, yaitu Yesus Kristus, telah datang ke dalam dunia untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi semua manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan atau golongan sara. Dengan demikian, standar atau ukuran UKI dalam melayani bukan dilayani haruslah berpatokan pada standar atau teladan dari Yesus Kristus, sebagaimana yang digambarkan dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 8 yang berkata bahwa walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lebih lanjut,
rencana strategi atau Renstra UKI tahun 2020 hingga 2029, halaman 2 hingga 3 menulis bahwa moto ini sangat relevan dan mempunyai makna dan pesan bahwa pola kepemimpinan UKI maupun pola kepemimpinan bangsa, negara dan masyarakat maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan atau keumatan dewasa ini maupun di masa yang akan datang seharusnya adalah kepemimpinan yang melayani dan bukan dilayani. Pemahaman akan pengertian kepemimpinan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu melayani bukan dilayani, dipertentangkan dengan pemahaman dunia tentang kepemimpinan yang bersifat egois, materialistis, dan otoriter yang lebih menonjolkan aspek dilayani. Model kepemimpinan melayani bukan dilayani merupakan model yang seharusnya menjadi sumbangan khas dari lembaga-lembaga gerejawi dan keumatan Kristiani di Indonesia, dan secara khusus sumbangan dari UKI bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi satu jua. UKI dengan moto ini harus sadar bahwa UKI harus menempatkan pelayanan penuh kasih sebagai ekspresi dia dalam melayani. Dengan demikian, mereka yang lulus atau setiap luaran dari UKI sangat diharapkan memiliki etos, budaya, dan sikap yang melayani bukan dilayani dalam pekerjaannya dan dalam bidang keahliannya masing-masing. UKI sungguh berharap agar lulusan atau setiap alumni UKI bila memikul tugas dan tanggung jawab kepemimpinan atau menduduki jabatan tertentu yang melayani kepentingan umum, maka sikap melayani bukan dilayani harus benar-benar terwujud dan menjadi kenyataan yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya bagi banyak orang. Dengan demikian, UKI berharap moto melayani bukan dilayani akan menjadi budaya kepemimpinan bukan hanya bagi lulusan atau alumni UKI saja, tetapi juga menjadi budaya kepemimpinan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksinya bagi keluarga besar UKI adalah, apakah kita sudah menjadikan sosok Yesus Kristus sebagai rujukan satu-satunya, patokan utama, atau teladan terpenting dalam cara berpikir, bersikap, berbicara, dan bertindak selama kita berada di dalam dan di luar UKI demi bisa mewujudkan melayani bukan dilayani? Ataukah kita menjadikan diri kita, ego kita, kelompok kita, suku kita, agama, atau gereja kita sebagai tuan dan nyonya besar yang harus dilayani oleh orang lain baik di dalam maupun di luar UKI? Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ampunilah kami bila kami rajin berbicara tentang melayani bukan dilayani, tetapi malas bersikap dan berperilaku melayani sesama. Malahan kami lebih sering menuntut dilayani, didahulukan, diprioritaskan, diutamakan, dan seterusnya. Tolonglah kami untuk selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup kami, sehingga biarlah Allah Bapa lewat kuasa Roh Kudus akan memimpin kami untuk mewujudkan nilai-nilai UKI, yaitu rendah hati, berbagi dan peduli, profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin.